Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi di pertemuan keempat di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa arsitektur ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu arsitektur, apa itu enterprise, kemudian kita juga membahas mengenai kerangka kerja atau framework. Nah, hari ini pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai eh, bahasa arsitektur ya. Nah, di dalam bahasa arsitektur ini, kita lihat dulu bahwa secara umum tidak ada pemodelan khusus untuk menggambarkan arsitektur enterprise. Artinya, tidak ada bahasa khusus untuk membuat atau menggambarkan arsitektur enterprise, tetapi ada pemodelan-pemodelan pada subdomain di dalam arsitektur enterprise tersebut. Apa aja itu? Di dalamnya nanti ada pemodelan untuk bisnis, ada juga pemodelan untuk perangkat lunak. Nah, untuk bahasa arsitektur di subdomain model bisnis ini nanti ada, dan juga untuk model perangkat lunak juga ada pemodelannya ya. Nah, pada pertemuan ini kita nanti akan membahas mengenai beberapa bahasa yang digunakan untuk memodelkan bisnis dan juga memodelkan teknologi informasinya. Di antaranya nanti kita akan lihat ada yang namanya IDEF ya. IDEF ini adalah integration definition ya. Kemudian nanti ada BPMN. BPMN ini adalah business process modeling notation. Kemudian nanti ada testbed, kemudian ada ARIS, ada UML ya. Kalau UML ini kan kita sudah sering mendengar ya, atau kita sudah paham mengenai UML. UML ini adalah pemodelan untuk perangkat lunak ya. Kemudian nanti ada yang namanya ADL ya. Kita coba lihat satu-satu. Nah, ini ada yang namanya IDEF atau Integration Definition ya. IDEF ini merupakan Enterprise Modeling Language. Kemudian IDEF ini digunakan untuk aktivitas membuat model, di mana nanti tujuannya adalah untuk menunjang bagaimana memodelkan analisa, bagaimana memodelkan desain, bagaimana perbaikan dan integrasi sistem. Tujuan daripada IDEF ini atau bahasa enterprise ini adalah untuk membantu komunikasi antara pemangku kepentingan dalam memahami sistem ya. Mungkin teman-teman bingung ini maksudnya gimana. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi antara pihak yang berkepentingan dengan bagaimana memahami sistem yang dibuat gitu ya. Kalau misalnya kita di dalam perangkat lunak, nanti kan kita ada yang namanya mockup misalnya ya, seperti itu. Itu kan menggambarkan bagaimana sebuah aplikasi ini seperti itu. Nah, IDEF ini adalah bagaimana membantu komunikasi antara pemangku kepentingan dalam memahami sistemnya. Jadi dengan penggambaran IDEF ini nanti, maka pemangku kepentingan akan bisa memahami, oh sistemnya nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di dalam IDEF ini ada nanti 16 metode, terdiri dari IDEF 0, IDEF 3 sampai dengan 16 ya. Biasanya software dalam IDEF ini di Visio. Kalau teman-teman membuka Visio, nanti di sana ada pilihan bisnis proses, kemudian banyak pilihannya ya. Nanti ada yang flowchart, yang kita sering mendengar ya. Kemudian flowchart juga kalau dikatakan adalah bisa menunjukkan bagaimana gambaran daripada proses daripada bisnis ya. Kemudian nanti ada yang namanya DFD, data flow diagram ya di dalam Visio. Kemudian nanti ada yang namanya IDEF ini ya. Nah, itu software yang digunakan di dalam bahasa modeling language untuk enterprise. Nah, ini ada penggambarannya ya. Penggambarannya. Komponen utamanya adalah kotak
Ya, ini kotak ini merepresentasikan aktivitas kunci dari organisasi, kemudian memiliki nama berupa kalimat aktif, jadi nanti namanya adalah kalimat aktif, terdekomposisi menjadi sekumpulan aktivitas yang memiliki tingkatan dalam model, kemudian kotak ini nanti diberi nomor berdasarkan urutan aktivitas. Kemudian komponen yang kedua adalah di dalam penggambaran business modeling language menggunakan IDEF ini adalah panah ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada kotak, kemudian ada panah input, ada panah kontrol, kemudian ada panah output, ada mekanismenya, ada call-nya. Nah, panah ini nanti merepresentasikan sekumpulan benda, kemudian panahnya nanti diberi nama menggunakan kata benda ya, kemudian menghubungkan satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Nanti terbagi menjadi input, sebutannya adalah I, kemudian output ini O, kontrol ini C, mekanisme ini M, dan termasuk juga call ya. Nah, ini masuk seperti ini. Arahnya nanti akan terlihat nih, ada yang masuk, ada yang panah keluar. Nah, kemudian kita lihat BPMN. BPMN ini adalah Business Processing Modeling Notation ya. Nah, ini tujuan utama daripada BPMN ini adalah untuk memberikan notasi seragam untuk proses pemodelan bisnis dalam hal kegiatan dan hubungannya ya. Jadi kalau misalnya tadi di IDEF sama ya, sebenarnya prinsipnya adalah merupakan bahasa yang digunakan untuk memodelkan bisnis, tapi kalau BPMN ini adalah adanya notasi-notasi ya. Kemudian BPMN ini akan sangat powerful digunakan untuk menjembatani perbedaan yang sering terjadi antara sistem analis dan programmer dalam mendesain dan membuat aplikasi. Nah, kalau teman-teman masih ingat tentang IRD contohnya ya, Entity Relationship Diagram, itu adalah salah satu bentuk komunikasi antara sistem analis dengan apa namanya ya, DBA atau database administrator. Dengan pembentukan atau menggambar sebuah IRD itu adalah bagaimana menjembatani atau memberikan komunikasi ini nanti perancangan database-nya akan seperti ini. Itu nanti digambarkan seperti IRD gitu ya. Nah, sama halnya dengan BPMN ini adalah penjembatan antara sistem analis dengan programmer. Nanti akan digambarkan bentuk penulisannya atau penggambarannya berupa notasi untuk bisa memberikan komunikasi baik antara sistem analis dengan si programmer. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak desain aplikasi yang menjelaskan proses bisnis. Biasanya tadi yang saya sebutkan, bisa dalam bentuk flowchart, bisa dalam bentuk use case diagram, atau juga di activity diagram. Nah, ini mungkin teman-teman sudah sering membuat ya, use case, activity diagram, ataupun yang paling basic itu kan flowchart ya. Nah, ini ada notasi daripada BPMN ini. Secara notasi ya, BPMN lebih sederhana dan tegas jika dibandingkan dengan activity diagram, apalagi flowchart. Terdapat 4 shape dasar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis, yaitu lingkaran, kemudian nanti ada segi 4, ada siku ya, kemudian nanti ini ada seperti belah ketupat, kemudian ada garis panah. Ini menunjukkan sebagai eventnya atau lingkaran ini, kemudian rounded rectangle ini adalah task atau activity-nya, kemudian diamond ini adalah gateway-nya, dan line ini adalah sequence flow-nya ya. Jadi bentuk notasi daripada BPMN adalah seperti ini. Ini adalah notasinya. Nah, ini ada contoh menggambarkan bisnis modeling menggunakan BPMN. Nah, contohnya BPMN ini pembelian barang yang sedang berlangsung. Ini ada kalau kita bilangnya di dalam activity diagram ada usernya ya. Ini ada supplier, kemudian ini ada manager dan ada karyawan. Ini adalah proses pembelian barang di supplier. Dimulai dari karyawan. Startnya di sini ya. Lingkaran warna hijau, yang dilakukan karyawan adalah dia akan mengecek stok barang. Kemudian ini ada sebuah gateway tadi ya. Gateway ini sama halnya dengan sebuah pilihan, apakah stok barangnya ada atau tidak ada. Jika stok barangnya ada, maka dia akan kembali ke udah selesai gitu. Artinya kan stoknya ada, jadi tidak perlu membeli barang. Tapi apabila
barangnya tidak ada ya, barangnya tidak ada, maka apa yang harus dilakukan? Membuat daftar pesanan barang. Kemudian setelah itu apa ngapain? Melakukan pesanan, kemudian menunggu barang ya. Kemudian di sini ada file faktur pembelian ya. Kemudian menerima pesanan, kemudian cek barang sesuai pesanan. Kemudian nanti ada notasi gateway lagi nih, apakah sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, maka melakukan konfirmasi ke supplier dan selesai ya. Kalau misalnya ternyata sesuai, maka melakukan pembayaran, kemudian meminta karyawan menyusun dan menyimpan barang dan barangnya artinya sudah ada, sudah sesuai dan menyimpan dan menyusun barang sampai dengan selesai ya. Nah, ini panah-panah yang tanda panah putus garis putus-putus ini adalah menuju ke nanti di sini ada activity-nya lagi gitu ya. Nah, ini hanya penggambaran sederhana saja bagaimana pembelian barang yang sedang berlangsung. Nah, ini adalah contoh bisnis proses yang menggunakan BPMN ya. Kemudian yang ketiga adalah testbed. Testbed ini adalah platform untuk melakukan pengujian teori ilmiah, alat komputasi, dan juga teknologi baru yang ketat, transparan, dan dapat ditiru. Ini seperti testbed ini adalah testing ya. Istilah ini digunakan di banyak disiplin ilmu untuk menggambarkan penelitian eksperimental dan platform serta lingkungan pengembangan produk baru. Jadi dia semacam menciptakan sebuah produk baru, kemudian dilakukan pengujian menggunakan testbed ini. Ini ada 3 domain aspek daripada testbed. Ada domain actor, ini menggambarkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian ada domain perilaku, menggambarkan bagaimana proses bisnis yang dilakukan oleh sumber daya. Dan ada domain item, ini yang menggambarkan objek data ditangani oleh proses bisnis. Nah, ini contoh daripada penggambaran testbed ya. Misalnya example of business process model in testbed. Misalnya ini ada receive claim, ada sebuah klaim. Kemudian ini dibuat sebuah testbednya ya, apa namanya? Notasinya ya. Diklaim, kemudian diproses klaim, kemudian tadi ada yang namanya reject claim, kemudian kalau misalnya nggak jadi reject, kemudian apakah dibayar, pay, atau submit notification, sampai dengan apa namanya proses bisnis prosesnya ini selesai. Ini penggambaran atau notasi untuk testbed itu seperti ini. Kemudian yang keempat ya, ada namanya ARIS, Architecture of Integrated Information System. Ini juga adalah sebuah business modeling language ya, bahasa pemodelan. Nah, biasanya ARIS ini adalah pendekatan terkenal untuk pemodelan perusahaan. ARIS ini menyediakan bahasa pemodelan yang dikenal sebagai Event Driven Process Chain atau EPC. Ini di Visio juga ada ya, Event Driven Process ini ya. EPC ini adalah grafik acara dan fungsi yang diurutkan dan menyediakan berbagai konektor yang memungkinkan eksekusi proses alternatif dan paralel. Biasanya software yang digunakan untuk menggunakan model language yang ARIS ini adalah namanya ARIS Enterprise. Teman-teman mungkin bisa download di internet ya. ARIS Community kalau nggak salah, ariscommunity.com, nanti di sana ada bisa untuk mendownload enterprise daripada Architecture of Integrated Information System ini ya. Namanya softwarenya adalah ARIS Enterprise. Nah, ini contoh daripada ARIS Enterprise ini. Ada event, ada function, ada control flow di dalam ARIS. Ada kejadiannya gitu ya, ada aktivitasnya, ada fungsinya, kemudian ada control flow-nya ya garis ini ya. Manufacturing plan, kemudian manufacturing item, ada supplier order process. Nah, ini adalah notasi-notasinya ya. Jadi tiap bahasa pemodelannya, apa yang kamu pilih, misalnya kamu pilih ARIS Enterprise, maka notasinya seperti ini. Kalau tadi kamu memilih IDEF, seperti apa yang tadi ya. Atau kalau memilih BPMN, seperti apa. Nah, ini penggambarannya ya.
Nah, yang selanjutnya adalah UML, Unified Modeling Language. Kalau ini, kita semua sudah sering menggunakan modeling language yang ini ya, atau UML ini. Ini adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software berorientasi objek. Kalau untuk UML, ini lebih kepada proses pengembangan software ya, model pengembangan software. UML ini adalah salah satu tool atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis object oriented. eh, Dia biasanya untuk UML ini adalah yang berbasis objek ya. UML juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, bagaimana penulisan kelas-kelas dalam bahasa pemrograman yang spesifik, bagaimana skema database, dan juga komponen yang diperlukan di dalam sistem software. Kalau kita lihat di dalam UML ini kan ada banyak pemodelannya ya. Di dalam pemodelan UML ini ada banyak aktivitas yang dilakukan. Yang paling sering kita mengerjakannya biasanya ada use case, ada activity diagram, ada development diagram, deployment diagram, ya. Nah, kalau misalnya activity diagram itu kan nanti akan menjelaskan bagaimana sebuah proses bisnis yang terjadi di dalam sistem tersebut. Nanti digambarkan, ada usernya, apa aktivitasnya, dari mana ke mana, ya. Sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi yang paling sering kita kerjakan itu adalah yang menggunakan UML. Bahkan katanya UML ini adalah bahasa pemodelan yang eh, paling sering digunakan gitu ya, UML, daripada beberapa bahasa pemodelan yang tadi ya. Kemudian ada yang namanya ADL. Yang terakhir ADL ya, atau Architecture Description Language. Ini adalah merujuk kepada bahasa untuk menggambarkan arsitektur perangkat lunak dalam hal umum. Berbagai ADL ada dengan beberapa perbedaan dalam konsep yang tepat yang ditawarkan. Beberapa fokusnya pada aspek struktural arsitektur dan yang lainnya memperhatikan aspek dinamis ya. Nah, pada prinsipnya konsep ADL ini cukup fleksibel untuk membuat model di beberapa domain. Nah, sampai di sini dulu untuk hari ini. Nah, ini adalah materi pembahasan tentang bahasa arsitektur atau pemodelan bisnis. Tadi dikatakan di awal bahwa ketika kita bahasa untuk arsitektur itu pemodelan untuk menggambarkan arsitektur enterprise itu nggak ada. Yang ada itu adalah pemodelan subdomainnya. Jadi dimodelkan bisnisnya, kemudian dibuat pemodelan apa namanya perangkat lunaknya gitu ya. Pemodelan bisnisnya pakai apa? Macam-macam. Tadi kita pilih ada yang IDEF, ada yang PPMN, ada yang testbed, ARIS, UML, dan ADL. Kalau misalnya yang UML ini adalah pemodelan bisnis yang paling sering digunakan, baik dia untuk memodelkan activity atau juga dia untuk memodelkan sebuah atau mengembangkan pemodelan untuk sebuah software ya. Nah, seperti itu. Yang paling sering nanti digunakan itu adalah UML ya. Sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.